Itu yang telah membuat NKRI ini tercabik-cabik para jamaah. Nah, saya khawatir ketika yang dimaksud dengan mengancam NKRI itu adalah khilafah, bahkan disebutkan nanti akan menimbulkan mafsadah dan perpecahan. Artinya ada kesimpulan begini nanti. Kan khilafah itu membawa syariah untuk ngurus Indonesia ini nih. Itu sudah dicurigai dengan khilafah membawa syariat Islam. Nanti Indonesia akan mafsadah, akan rusak. Bukankah itu sama dengan menuduh Allah ini maha perusak? Ya, ketika khilafah dicurigai ya, sebagai khilafah itu dengan syariah, membawa syariah diterapkan di Indonesia, nanti akan menimbulkan perpecahan. Bukankah itu sama dengan menuduh bahwa Allah ini pengacau dan pemecah belah umat? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat ukhuwah, dengan penuh hormat, saya mengajak kepada beliau dan juga kepada umat Islam, mari kita kembali kepada ayat. Sebagai umat Nabi Muhammad mestinya kita punya sikap, punya sifat, punya karakter itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras tuh terhadap orang kafir, penyayang, lembut, welas asih dengan sesama muslim. Curiga tuh harus kepada orang kafir, jangan kepada orang Islam. Jangan kebalik. Dengan orang Islam keras, curiga, memfitnah, tapi dengan orang kafir ruhama, toleran, akrab, rukun, ya, makan bareng, dialog bareng, doa bersama bareng, ya. Kebalik. Saya mengajak kepada beliau dan kepada umat gitu ya, untuk kembali kepada Quran. Mari sesama muslim, ya, apapun nama ormasnya, apapun nama jamaahnya, toh ormas dan jamaah itu adalah harus kita pastikan sebagai kendaraan untuk menuju Islam yang kafah. Kita berorganisasi itu konteksnya adalah dalam rangka berjamaah dalam kesolehan, berjamaah dalam ketaatan, berjamaah dalam rangka menuju pengamalan Islam yang kafah. Bukan untuk yang lain gitu. Jadi bersaudaralah wahai umat Islam dimanapun umat Islam berada, ya. Mari kita satukan semangat untuk mewaspadai kejahatan Yahudi dan Nasrani, karena memang itu yang oleh Allah dinyatakan walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani, Pak, yang menjadi ancaman buat kita itu, kata Allah. Gak pernah akan ridho sehingga umat Islam ikut gitu dengan milahnya mereka. Dan hari ini terbukti pola pikir umat Islam sudah ikut pola pikir Yahudi Nasrani, ekonominya sudah ikut Yahudi Nasrani, politiknya sudah ikut Yahudi Nasrani, budayanya juga sama, sudah begitu. Dan di ayat lain Allah Ta'ala menjelaskan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, mereka
tidak henti-hentinya akan selalu memerangi kalian. Targetnya apa? Hatta yaruddukum an dinikum in istatau, sehingga kalian murtad dari Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, musuh kita bukanlah sesama muslim yang bersyahadat, yang sholat, menyembah Tuhan yang sama, berkitab sucikan sama, berpanutan Rasul yang sama, sholat ke arah kiblat yang sama. Hanya perbedaan ormas. Bukan musuh kita. Musuh kita adalah Yahudi dan Nasrani. Jangan salah kita dalam berwala dan beralbaro. Itu satu. Kemudian kedua, saya ingatkan kepada umat Islam untuk waspada. Waspada dalam hal merespon ya pendapat tokoh, pendapat ulama. Yang saya maksud ngaji tolabul ilmi, tapi pendapatnya itu jangan langsung bulat-bulat ditelan ya. Tapi harus di cross check ya, dilakukan standarisasi, perbandingan, penting ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan, memang tipe ulama itu memang ada dua. Ada ulama yang soleh, ada ulama yang tidak soleh. Di satu hadis Nabi bersabda, yusiku ayatiya zamanun ala nas, nanti akan datang, hampir saja datang zaman kepada manusia, kata Nabi, ma yabqa syai'un fihi minal islami ila ismuh, Islam tinggal nama, wala syai'un minal qur'ani ila rasmuh, Quran tinggal tulisan, masajiduhum amiratun wa kharabun fihal huda, masjidnya megah tapi Islamnya dimatikan. Dan yang keempat kata Nabi, wa ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama, takhruju min indihimul fitnah wa fihim ta'ud. Ulama-ulamanya jahat pada zaman itu, keluar masuk dari mulutnya itu bukan petunjuk, bukan hidayah, bukan Islam, bukan dalil, tapi fitnah, sesuatu yang justru menjauhkan umat dari ayat, dari hadis, menjauhkan umat dari Islam, menjauhkan umat dari ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang bisa saya haturkan. Sekali lagi saya menanggapi ini dengan semangat ukhuwah ya, dengan semangat ilmu, dengan semangat karena tawasobil haq wa tawasobis sabar. Dan harapan saya adalah kalau sekarang saya menanggapi lewat pengajian ini, mudah-mudahan suatu saat saya nanti bisa bertemu langsung dengan beliau ya, silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Insya Allah nanti bisa dipertajam di dalam sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.